Bahwasanya ini penolakan terhadap orang yang berlebih-lebihan, ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri, jamaah yang dirahmati Allah. Fi haqqir Rasul, terhadap haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul ifrat ghalu fi haqqihi wa rafa'ahu fawqa manzilihil ubudiyah. Ya, maka orang-orang yang ekstrim, ya, orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilatil ubudiyah, yaitu pada tahap al-ubudiyah, seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada manzilah yang diibadahi. Ya, padahal yang diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak sebagaimana kaumnya Nabi Isa yang dia mengibadahi nabinya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Konsekuensi dan keimanan kita kepada syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah dalam majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum bi syai'in yamhu bihil khataya wa yarfa'ud darajat." Akankah aku tunjukkan kepada kalian wahai sahabatku sesuatu yang dengannya dosa-dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajat kita? Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian sahabat yang mendengar hadis tersebut mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Kemudian yang pertama, isbaghul wudu' indal makari. Hendaknya kalian menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak nyaman untuk menyempurnakan wudu. Sempurnakan bagian-bagian sunnahnya, apalagi bagian-bagian wajibnya. Wa kathratul khuta ilal masajid. Yang kedua, hendaklah kalian memperbanyak langkah-langkah kalian menuju rumah Allah, menuju masjid. Wantidharus shalah ba'das shalah. Yang ketiga, setelah melaksanakan salat, sambil menunggu salat yang lainnya, laksanakan kebaikan. Laksanakan zikir kepada Allah, laksanakan majelis-majelis ilmu, fadzalikumur ribat.
dan itulah yang dinamakan ribat, berjaga-jaga di waktu yang genting. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan majelis kita Syarah al-Aqidah al-Wasithiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita masih berada di ujung-ujung muqaddimah dalam kitab ini. Apa kata beliau? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ay ukirru bilisani wa i'taqada biqalbi, bahwasanya mengakui, mengimani, mengiyakan dengan lisan, wa'taqada biqalbi, dan mengimani dengan hati. Tidak hanya mengimani dengan hati, tapi melafalkan keimanan tersebut dengan lisan. Annallaha arsala abdahu Muhammadan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan nasi kafatan. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Ya. Lianna asy-syahadata li hadzal rasul birrisalah maqruna bisyahada bitauhid. La takfi ihdahuma anil ukhra. Tauhidnya seorang hamba yang beriman yaitu juga harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, khatimun nabiyyin wal mursalin, yaitu penutup segala nabi dan rasul. Kemudian juga disandingkan dengan tauhid, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ya terpisah antara syahadat kepada Allah dan juga syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna makrunatun bisyahadah bitauhid, ya itulah yang dinamakan dengan tauhid. Jadi seorang hamba yang bertauhid kepada Allah tidak cukup syahadatnya kepada Allah, tapi juga syahadatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebuah kebatilan orang yang beriman kepada Allah, yang mengaku beriman kepada Allah, tetapi dia tidak beriman kepada Rasulullah sebagai rasul, sebagai nabi yang terakhir. Karena salah satu sifat daripada sifat-sifat Rasulullah dan juga sifat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yaitu Al-Mahi. Al-Mahi adalah menghapus risalah-risalah terdahulu dan semuanya disatukan di dalam Al-Quran. Maka seorang mukmin sudah menjadi kewajiban ia bersyahadat kepada Allah dan juga ia mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa fi qawlihi abduhu wa rasuluh, ya. Dan juga ya pada perkataan abduhu wa rasuluh, raddun ala ahli al-ifrati wa tafrid fi haqqir rasul, ya bahwasanya ini penolakan terhadap orang yang berlebih-lebihan, ekstrim kanan dan juga ekstrim kiri, jamaah yang dirahmati Allah, fi haqqir rasul, terhadap haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahlul ifrat ghalu fi haqqihi wa rafa'ahu fawqa manzilihi al-ubudiyah. Ya, maka orang-orang yang ekstrim, ya orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilatil ubudiyah, yaitu pada ya tahap al-ubudiyah, seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada manzilah yang diibadahi. Ya, padahal yang diibadahi itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak sebagaimana kaumnya Nabi Isa yang dia mengibadahi nabinya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Konsekuensi dan keimanan kita kepada syahadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang rasul, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah seorang hamba.
yang makan, minum, tidur, letih, capek, gembira, kemudian sedih, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, selain Rasulullah adalah seorang rasul, juga adalah seorang hamba. Makanya sebagai tanda, sebagai pembelajaran kepada kita jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang manusia biasa, sehingga kita tidak menempatkan Rasulullah pada manzilatil ubudiyah, tidak mengibadahi Rasulullah SAW sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah ditegur oleh Allah yang dalam istilah tauhid namanya aitab, di dalam surah Abasa, misalkan Abasa wa tawalla. Kemudian Rasulullah SAW juga ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kisah yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran di dalam surah At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan atas dirimu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena untuk mencari keridhaan istrimu. Namanya aitab, jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini bukan celaan kepada Rasulullah, ini bukan sifat minor terhadap Rasulullah SAW. Justru ini adalah kesempurnaan risalah, kesempurnaan kerasulan Rasulullah SAW yang sesuai dengan firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yaitu Rasulullah SAW tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Rasulullah SAW dipandu dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Abduhu wa rasuluh. Sebagaimana juga kisah yang disampaikan oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam bukunya atau dalam kitab yang terkenal, yang masyhur di antara kita, Ar-Rahiqul Makhtum, yang diterjemahkan dengan Sirah Nabawiyah. Dijelaskan ketika Rasulullah SAW di akhir-akhir menuju wafatnya, menuju dipanggilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala keharibaannya, Rasulullah SAW mengalami sakit yang keras, kemudian akhirnya para sahabat kasak kusuk menunggu apa kiranya gerangan yang akan terjadi kepada Rasulullah SAW. Kasak kusuk di sana sini, jamaah yang dirahmati Allah, menunggu kabar yang akan terjadi kepada Rasulullah, karena Rasulullah sedang memang pada saat itu cukup keras sakitnya. Di ujung-ujung Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di tengah kegalauan para sahabat yang berkumpul di rumah Rasulullah di Masjid Nabawi pada saat itu, akhirnya terdengarlah kabar bahwasanya Rasulullah SAW sudah wafat. Begitu. Ada salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab, seolah Rasulullah meninggal dunia. Tidak percaya bahwasanya Rasulullah itu akan wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia berdiri di hadapan manusia. Siapa yang berani mengatakan bahwasanya Rasulullah wafat itu, maka aku akan penggal batang lehernya, katanya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, di tengah kerisauan para sahabat itu, datanglah Abu Bakar As-Siddiq memberikan penjelasan bahwasanya siapa yang beribadah kepada Allah, beribadah kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah tiada, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak akan pernah tiada. Allah itu abadi selamanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu yang terjadi, bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa, bisa yang dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain beliau juga adalah seorang Rasul, kemudian bersamanya Al-Quran, kemudian mempunyai asisten namanya Malaikat Jibril yang hadir di waktu-waktu yang tepat, jamaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam tauhid kita abduhu wa rasuluh, maka jangan menjadi orang yang ahlul ifrat, yang melebih-lebihkan manzilah Rasulullah, kedudukan Rasulullah SAW di atas kedudukannya, sehingga kita ghulu, berlebih-lebihan sebagaimana kaumnya Nabi Isa menuhankan Nabi Isa, padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya ada di dalam ekstrim yang lainnya, wa ahlut tafrid, qad nabadhu ma ja'a bihi wara'a zuhurihim. Yang satu melebih-lebihkan manzilahnya Rasulullah, yang satu mengurang-urangi, bahkan meninggalkan ma ja'a wara'a zuhurihim,
apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan lagi pedoman utamanya, ditinggalkan, ya, lebih menuhankan akalnya, menuduh Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan kondisi zaman, jamaah yang dirahmati Allah. Padahal kalau kita mau jujur, sebaliknya otaknya lah dan pikirannya lah dan akalnya lah yang tidak lagi sejalan dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran dihakimi dan dihukumi, jamaah yang dirahmati Allah. Padahal kalau memang mereka mengatakan Al-Quran sudah tidak relevan lagi dengan zaman ini, sudah ketinggalan, perlu dikoreksi, jamaah yang dirahmati Allah, ingat tantangan Allah itu sejak dahulu belum pernah dijawab oleh mereka yang meragukan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berada dalam keraguan kepada Al-Quran, meragukan keabsahannya Al-Quran, meragukan keotentikan dan meragukan kebenaran yang berada di dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran itu sendiri yang kita turunkan kepada Muhammad sebagai huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, fa'tu bisuratim mim mithli, maka coba datangkan Al-Quran, datangkan satu surat saja yang sama dengan Al-Quran tersebut. Dan tapi nyatanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah bisa mendatangkan atau menjawab tantangan Allah tersebut, justru berkoar-koar di belakang, justru berkoar-koar di luar bahwasanya Al-Quran tidak lagi sesuai dengan zaman. Padahal justru otaknya, pikirannya, akalnya yang terbatas, kemudian ia dengan sombongnya menghakimi dan menghukumi Al-Quran. Itulah, ya, kelompok yang kedua, yang satu berlebih-lebihan, kemudian yang kedua, ya, mengurang-ngurangi, ya, atau bahkan meninggalkan di belakang mereka Rasulullah, tidak percaya dengan Rasulullah, tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Quran, ka'annahu ghairu rasulin, seolah-olah Nabi Muhammad itu bukanlah seorang nabi, ya, bukanlah seorang rasul yang patut dijadikan, ya, sebuah standar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan ajarannya, kemudian berbelok kepada ajaran-ajaran selain yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan meskipun, ya, terkadang seringkali kita mungkin terpeleset ataupun tergelincir pada kejadian-kejadian tersebut, jamaah yang dirahmati Allah. Contoh yang sering kita dapati, jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah mendapati bahwasanya Allah secara tegas mengharamkan riba kepada kita. Tapi kemudian, ya, kita berpaling daripada ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Muncul di benak kita, muntak ngalak riba misalkan, muntak ngeredit bank ribawi, tandik bengko, tandik mobil, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau nggak mampu beli mobil dengan cash, dengan sesuai dengan syar'i, jamaah yang dirahmati Allah, ya sudah, nggak usah beli mobil, kemudian cukup naik motor saja atau naik sepeda, jamaah yang dirahmati Allah. Tidak mampu membeli rumah, ya, kecuali, ya, harus, ya, mengambil, ya, kredit dari bank ribawi misalkan, jamaah yang dirahmati Allah, cukup kontrak saja, begitu. Tandik bengko muntak riba, tandik mobil muntak riba, tandik sepeda motor baru muntak riba, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, terkadang, ya, kita sampai kepada titik-titik tersebut, ya, bahwa padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan garis-garis dan ketentuan-ketentuan, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ka'annahu ghairu rasulin, ya. Makanya fasyahadatu annahu Abdullahi tanfil ghulu wa rafa'ahu fawqa manzilihi, ya. Kemudian syahadatnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa Abdullah, hamba Allah, maka itu menghilangkan, ya, sifat-sifat berlebihan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kaumnya Nabi Aisyah, ya, menjadikan nabinya justru disembah. Wa syahadatu, ya, annahu Rasulullah, ya, taqwa tadi, ya, dan syahadat kita, ya, yang bermakna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, taqwa tadi memiliki konsekuensi al-imanu bihi, iman kepadanya, wa ta'atuhu fima amara, dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perintah-perintah Rasulullah, wa tasdiqahu fima akhbara, kemudian mengimani, membenarkan apa yang digambarkan, apa yang dikabarkan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana kisah Isra dan Mi'raj,
yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, kemudian disampaikan kepada umatnya, disampaikan kepada para sahabat. Kemudian muncullah kelompok-kelompok orang-orang munafik yang mulai meragukan ya kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian tasykik itu kemudian menimbulkan ya, berusaha memasukkan keraguan-keraguan pada orang-orang yang sudah beriman ya. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, percaya kamu Abu Bakar, temanmu, nabimu Muhammad itu sudah melaksanakan Isra dan Mi'raj ya, jalan menuju ya Palestina, Baitul Maqdis, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, kemudian di malam yang sama dikembalikan lagi ke tempat yang sama. Yakin itu adalah sebuah kebenaran. Tentu Muhammad ya adalah ya pembual, mendongeng dan lain sebagainya. Tetapi keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini ketika ditasykik oleh orang-orang munafik, jamaah yang dirahmati Allah, tidak bergoyah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, apapun yang muncul dari Rasulullah, keluar dari Rasulullah, itu adalah harga mati sebuah kebenaran. Kemudian itu adalah kebenaran mutlak, jamaah yang dirahmati Allah, masuk akal maupun tidak masuk akal, rasional ataupun tidak rasional, selama yang muncul yang ya keluar daripada Rasulullah, kemudian yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah mutlak sebuah kebenaran. Tidak puas daripada itu, jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang munafik itu hadir, dia datang kepada Umar bin Khattab menanyakan pertanyaan yang sama. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, sebelum kamu datang kepada saya, bertanya kepada saya, kamu bertanya kepada siapa? Ya, kemudian mereka menjawab, saya sudah bertanya kepada Abu Bakar. Kemudian Umar mengatakan, apa jawabannya Abu Bakar? Ya, jawabannya Abu Bakar ya beriman tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab dengan gagah, dengan berani mengunuskan pedangnya, kemudian ia mengatakan, ini adalah jawabanku. Ya, kalau Abu Bakar saja sudah mengimani, apalagi saya, kata Umar bin Khattab. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tasdiqahu fima akhbara, ya. Konsekuensi daripada syahadat Rasul itu adalah mengimani dan membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajtinaba ma naha anhu, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah, wattiba'ahu fima syara'a, kemudian mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, kemudian kita lanjutkan kepada matan yang berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya. As-shalah lughatan ad-du'a, ya. Salawat itu atau as-shalah itu secara bahasa, terminologi secara bahasa ad-du'a, ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa sahhu ma qila fi makna shalah minallahi 'ala rasul. Kemudian makna ya yang lebih benar ya tentang sallallahu alaihi wasallam itu adalah salawat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita kenal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan juga malaikat bersolawat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ala rasulihi thana'uhu alaihi fil mala'il a'la, ya. Makna salawat kepada Rasulullah dari malaikat dan juga Allah itu maknanya adalah pujian bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la, dari langit ya yang ketujuh, yang dirahmati Allah. Wa ala alihi, kemudian ya arti wa ala alihi man yantamuna ilaihi bisilatin wa thiqatin min qarabatin wa nahwiha. Ternyata salawat itu juga kepada kerabat Rasulullah ataupun orang yang yantamuna, berafiliasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, afiliasi ya, silah ya, ikatan yang kuat, min qarabatin wa nahwiha, dari kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salawat itu kepada Rasulullah juga, kepada keluarganya, kepada kerabatnya dan orang-orang yang memiliki ikatan kuat ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal muradu bi ali rasul, kemudian dan makna daripada ali rasul atau kepada kerabat Rasulullah, ternyata di sini tidak hanya kepada kerabat yang memiliki golongan darah. Huna annahum atba'uhu ala dinihi,
Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ternyata solawat itu tidak hanya kepada Rasul, juga disampaikan oleh Allah dan malaikatnya tidak hanya kepada keluarga yang bermakna kerabat Rasulullah hubungan darah, ternyata atba'uhu ala dinihi, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia beragama Islam, atba'uhu ala dini wa ashabihi, kemudian juga kepada sahabat-sahabatnya, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah sahabat Nabi itu dijelaskan juga oleh Syekh Shalih Fauzan, was-sahabiyyu huwa man laqiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan pengertian sahabat itu, makna sahabat itu adalah man laqiyan nabi, siapa yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'minan, kemudian dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemu Nabi, syarat yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian wa mata ala dzalika, kemudian ia mati dan meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi itu adalah pengertian sahabat. Jadi orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan ngaku-ngaku sebagai sahabat Nabi, begitu. Dan juga tidak beriman kepada Rasulullah, dia bukan termasuk Nabi, dia bukan termasuk sahabat Rasulullah. Kemudian wa mata ala dzalika, dan syarat yang ketiga juga harus meninggal, wafat dan mati dalam kondisi beriman kepada Rasulullah. Jadi ada tiga: bertemu dengan Nabi, kemudian beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia wafat dan meninggal dalam kondisi beriman. Makanya ashabi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita siapa? Kita bukan sahabat Rasulullah, tetapi kata Rasulullah hum ikhwani. Mereka itu yang hadir di akhir zaman itu, yang tidak bertemu denganku, kemudian tapi mereka beriman kepadaku, mengamalkan segala ajaran-ajaranku, tidak sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Rasulullah, menyaksikan hadis itu diucapkan oleh Rasulullah SAW, kemudian menyaksikan proses turunnya Al-Quran, sebagaimana yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit ketika menceritakan tentang kondisi Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu di dalam kitab Dirasat fi Ulumil Quran. Syekh Muhammad, beliau mengatakan dari saking beratnya kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu, pernah kejadian Rasulullah itu meletakkan kakinya di atas kakiku. Lantas datanglah tanda-tanda bahwasanya malaikat Jibril itu datang membawa wahyu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkeringat dingin, kemudian badan Rasulullah itu kemudian menjadi berat sekali. Kaki Rasulullah yang berada di atas kakiku, aku merasa seolah-olah mungkin besok kaki ini sudah tidak bisa lagi digunakan. Serasa patah-patah, kata sahabat Zaid ketika mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Itu kondisinya jamaah yang dirahmati Allah. Dalam kondisi yang lain juga yang diceritakan oleh sahabat-sahabat yang lainnya di dalam kitab Dirasat fi Ulumil Quran, bahwasanya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu kondisinya tiba-tiba terdiam, kemudian yang kondisi dingin tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkeringat, dan lain sebagainya. Itu jamaah yang dirahmati Allah, itu tidak didapati oleh orang-orang akhir zaman seperti kita ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kata Rasulullah, tenang, meskipun mereka bukan sahabatku, tapi mereka adalah ikhwani, mereka adalah saudara-saudaraku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat ini yang membuat iri para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memuji mereka yang hadir di akhir zaman, tidak melihat Rasulullah, tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah, tidak bersentuhan langsung dengan Rasulullah, tapi mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Kemudian yang terakhir dari muqaddimah ini jamaah yang dirahmati Allah, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah Syarh yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan, wasallama tasliman mazida. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwasanya at-tahiyyah, as-salamah minan naqais war-radha'il. Ini adalah at-tahiyyah, pujian dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan naqais, dari aib-aib.
kemudian warradhail, kemudian daripada keburukan-keburukan yang disematkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berlindung daripada itu semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mazida arti daripada wasallama tasliman mazida ismun maf'ul minaz ziyada wa hiya an-numu, ya, yaitu pujian kepada Rasulullah selalu bertambah, selalu berkembang. Jamaah yang dirahmati Allah, wa jama'a bainas salati wassalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Jamaah yang dirahmati Allah, itu tadi ya akhir daripada muqaddimah ya daripada kitab ini. Penting kita ketahui jamaah yang dirahmati Allah, karena nasihat daripada para ulama, para masyayikh, para guru-guru jamaah yang dirahmati Allah, seringkali ya seorang itu ketika menyampaikan kitab-kitab para ulama ya kehilangan sentuhan-sentuhan ulama itu sendiri, karena terkadang ya meremehkan ataupun bahkan meninggalkan muqaddimahnya, kemudian bagaimana thariqah atau cara ulama tersebut ya menulis ya sentuhan ulama tersebut ya menulis kitab ya yang itu adalah syarah daripada kitab pendahulunya jamaah yang dirahmati Allah. Dan memang kebiasaan-kebiasaan para ulama terdahulu ya itu ketika ada kitab yang ditulis oleh ulama yang satu, itu sudah menjadi kebiasaan disyarah oleh ulama yang lainnya, dan itu tidak menjadi masalah jamaah yang dirahmati Allah. Tidak sebagaimana sekarang ya masih ada undang-undang hak cipta dan lain sebagainya, tidak. Tapi justru jamaah yang dirahmati Allah menjadi sebuah keberkahan kalau kitabnya para ulama dahulu kemudian disyarah lagi, kemudian ditaklik lagi, diberikan catatan kaki ya sebagaimana kitab-kitab syarah jamaah yang dirahmati Allah. Dan itu yang memudahkan kita yang memahami ya kitab-kitab para ulama yang berbentuk matan. Makanya ada syarah, ulama yang hadir di setelahnya itu ada syarah. Sebagaimana misalkan kitab Sahih Bukhari jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita membaca matannya tidak cukup jamaah yang dirahmati Allah, maka kita harus mengakses para ulama untuk sampai kepada ya matan tersebut atau untuk sampai kepada hadis-hadis tersebut. Maka lahirlah kitab yang bernama Fathul Bari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya lebih besar dan ukurannya lebih besar dan jilid-jilidnya lebih banyak daripada kitab Sahih Bukhari itu sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah karena hidup di dalam ilmu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.